Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman yang pernah saya alami atau pengalaman pribadi saya pada saat menghadapi dayang-dayang atau anak buah dari Blorong. Tentunya tidak asing lagi di telinga kita yang disebut dengan Blorong, yang dipercaya oleh masyarakat yang menempati pantai selatan juga selain Bunda Ratu Kidul. Ada yang berpendapat bahwa Blorong ini adalah anaknya Bunda Ratu Kidul, begitu. Namun saya tidak tahu dikarenakan keterbatasan wawasan saya. Akan tetapi saya pernah mengalami dalam menghadapi anak buahnya. Itu pun saya tidak sengaja, saya tidak pernah menantang dan tidak berniat untuk menantang, karena pada waktu itu saya bermeditasi. Dan memang pada saat itu saya sering melakukan meditasi karena saya suka dengan meditasi, karena dari hasil dari meditasi itu kita bisa merasakan jiwa kita lebih fresh, lebih segar, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya ungkapkan hasil dari sebuah meditasi tersebut. Ya, langsung saja kita kembali ke pokok perbincangan, yaitu tentang dayang-dayang atau anak buah dari Blorong. Pada saat saya meditasi itu pernah didatangi beberapa sosok wanita dari gaib, dari bangsa gaib maksudnya, itu memakai pakaian yang berbeda-beda. Ada yang berwarna hitam pakaiannya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna putih. Ada juga yang berwarna kuning. Dan itu terjadi tidak satu kali dua kali. Yang saya alami sampai 5 kali. Di tengah-tengah saat saya meditasi, pas mendekati hening atau bisa disebut pada saat fokus-fokusnya, karena setiap meditasi itu awalnya itu kalau saya pribadi itu biasa, terus selama kelamaan itu biasanya semakin rileks hingga mencapai atau bisa dikatakan mendekati titik hening. Dan di setiap saya mendekati titik hening itulah makhluk-makhluk yang saya sebutkan tadi itu selalu datang dari arah selatan. Tapi saya biarkan saja, semakin saya biarkan, yang berdatangan itu semakin jelas dan menari-nari di hadapan saya, bahkan mengelilingi saya. Dalam meditasi tersebut, sudah pasti konsentrasi saya goyah atau terganggu. Saya paham dengan tujuannya. Mungkin itu hanya untuk menggagalkan meditasi saya atau konsentrasi saya, agar saya itu gagal untuk mencapai ke tingkat keheningan. Padahal yang saya cari dalam meditasi itu heningnya sehingga kita bisa membersihkan 7 titik cakra utama kita sampai ke cakra mahkota, yaitu cakra tertinggi. Setiap saya mendekati hening tadi itu selalu datang dan sampai mengelilingi saya sambil menari-nari. Dan disitulah saya kadang mengalami sebuah kegagalan saat bermeditasi. Kadang saya bisa melanjutkannya di hari berikutnya. Di luar meditasi saya sempat menanyakan kepada pembimbing saya atau guru saya dahulu yang sekarang sudah almarhum. Itu katanya memang itu adalah anak buah dari Blorong. Dari situlah saya semakin yakin, karena sebelum saya mendapatkan jawaban dari sebuah pertanyaan saya kepada guru saya sudah menduganya. Karena kalau itu positif, sudah pasti tidak akan mengganggu. Yang mengganggu sudah pasti dari hal-hal yang negatif, karena sifatnya itu menggagalkan. Lalu di hari berikutnya saya bermeditasi lagi, dan di setiap saya mendekati titik hening, belum sampai kepada ke
heningan menurut saya selalu datang. Hingga akhirnya saya biarkan saja karena pesan guru saya, almarhum guru saya itu tergantung saya. Kalau saya tetap fokus, tetap kokoh pada pendirian dan mau beristiqomah, itu akan kalah sendiri. Karena itu hanya mengganggu, tujuannya untuk menggagalkan. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali, kelima kalinya saya didatangi sosok yang bermahkota. Saya tidak tahu entah itu Blorong atau masih anak buahnya, saya tidak tahu. Yang jelas itu hanya satu orang berwajah cantik, bermahkota. Pakaiannya layaknya seperti seorang ratu. Menurut saya mahkotanya itu sepertinya terbuat dari emas dan ada beberapa permata yang menempel di mahkotanya. Tidak tahu itu ada berapa permatanya. Yang jelas ada permatanya, saya tidak terlalu memperhatikan di situ. Intinya begitu. Setelah didatangi itu, saya biarkan saja dan lagi-lagi saya hampir gagal. Tapi alhamdulillah di hari kelima yang didatangi dengan sosok satu orang tersebut yang seperti ratu itu, saya berhasil sehingga pada saat itu cakra kundalini itu naik hingga mencapai cakra mahkota. Itu sensasinya luar biasa. Saya merasakan sensasi-sensasi yang menurut saya itu adalah hal yang luar biasa menurut saya. Terus saya lanjutkan terus hingga sampai akhirnya saya terkejut dikarenakan dari arah selatan itu ada sinar yang sangat terang sekali seperti matahari, dan bahkan lebih terang dari sinar matahari di siang hari. Itu pas menyinari wajah saya sampai ke dada saya. Rasanya hangat seperti layaknya disinari oleh matahari di pagi hari, rasanya hangat. Bahkan sampai saya terkejut. Sangat nyata saya rasakan. Dan setelah saya membuka mata saya, langsung saya berdiri, pindah duduk-duduk di kursi depan rumah. Saya terbangun sendirian sambil menghisap sebatang rokok, dan saya bertanya-tanya sendiri dalam hati saya waktu itu. Apakah itu baik atau buruk, positif atau negatif, saya tidak tahu. Lalu keesokan harinya saya menanyakan hal itu kepada almarhum guru saya. Dan ternyata itu katanya positif. Itu katanya petunjuk, yang jelas petunjuk positif, tapi petunjuk apa saya sendiri juga tidak tahu karena guru saya pun juga belum sempat memberikan jawaban dari teka-teki itu. Terus orangnya itu beberapa hari kemudian meninggal dunia dikarenakan keluhan pada bagian perut. Ya mungkin karena orangnya itu jarang makan, karena orangnya itu suka tirakat, terutama melek dan puasa gitu. Lalu saya pas ke warung kopi bertemu dengan seorang ustadz di kampung saya. Saya tanyakan juga, saya ceritakan hal yang saya alami pada saat meditasi itu. Kata seorang ustadz tersebut, itu katanya itu adalah yang bermakna 1000 bintang katanya. Saya sendiri juga tidak tahu itu 1000 bintang itu bagaimana. Katanya juga ada ayatnya, saya sendiri juga tidak paham. Dan setiap malam saya hendak tidur, itu juga terjadi keanehan-keanehan. Seperti sinar yang menyorot saya pada saat saya meditasi. Itu sinar tersebut seperti mengikuti saya terus, seperti pas ada di kepala saya. Dan itu nampak terlihat jelas setiap saya memejamkan mata saat hendak tidur. Lalu di luar meditasi saya pernah juga didatangi pada saat itu waktu saya akan tidur, juga pernah didatangi 5 sosok yang insya Allah itu adalah dayang-dayang dari Blorong. Sepertinya niatnya itu mengganggu. Hingga akhirnya saya tanyakan lagi kepada orang yang ahli spiritual, yaitu teman saya sendiri, yang sekarang juga sudah almarhum.
ternyata itu ada kelemahannya. Katanya kelemahannya itu dengan air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang bekas dari air wudhu. Terus saya tanyakan lagi, terus bagaimana saya harus melawannya dengan air mustakmal sedangkan itu gaib? Akhirnya diberikanlah cara-caranya, yaitu saya hanya disuruh memohon kepada Tuhan agar saya meminta hujan air mustakmal pada saat ia datang. Dan alhamdulillah saya praktekkan. Kebetulan selang waktu 2 hari kemudian mereka datang lagi. Saya berdoa untuk meminta hujan air mustakmal. Setelah mereka kehujanan air mustakmal di alam gaib, karena dimensinya kan berbeda teman-teman ya. Mungkin di alam nyata kita dibilang orang gila atau orang lantur dan seterusnya, tapi kalau di dimensi lain itu sudah berbeda lagi, sehingga apa yang kita niatkan itu bisa terbaca di dimensi lain. Asalkan dengan bersungguh-sungguh, dengan pemantapan hati, itu bisa terjadi. Dan ternyata benar, setelah mereka terkena hujan air mustakmal tersebut, mereka langsung lenyap semuanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak pernah datang lagi. Oke, untuk cerita singkat dari saya ini hanya saling berbagi. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.